kita sekarang akan berdiri di gunung keluarga. Tolong PPT-nya. Saudara, berikutnya. Salah satu faktor atau hal yang sangat mengganggu dan membuat keluarga-keluarga bahkan di seluruh dunia itu rusak itu karena rasa kesepian. Ya, ini saya hanya menemukan beberapa yang terkini, kasus-kasus di berita, ya, perselingkuhan, pembunuhan, karena rasa kesepian, ya, merasa sendiri, merasa kesepian, merasa ditelantarkan. Banyak mahasiswa merasa kesepian di tengah keramaian. Rasa kesepian berkepanjangan berujung pada depresi. Pria bisa kesepian juga, saudara. Jadi yang merasa kesepian gak cuma perempuan, ya. Anak-anak, pria kesepian selingkuh, istri kesepian dengan 200 selingkuh dengan 300 pria dalam 2 tahun dan segala macam. Ini beneran di Indonesia, ya. Saudara, kalau saudara perhatikan dari 7 berita yang ada di sini, ada 5-nya yang merasa, saudara. Ya, merasa kesepian, merasa sendiri, merasa ditelantarkan. Yang dirasakan next itu merasa, ya, merasa sendiri, merasa sepi, merasa asing, merasa tidak diperhatikan, merasa tidak dipengerti, merasa tidak diingini, tidak merasa bagian dari keluarga. Ini terjadi di tengah keluarga, yang pasti ujungnya akan terjadi perselingkuhan, melo, depresi, narkoba, bunuh diri dan segala macam. Cuman saudara perhatikan dari kata merasa, ini tipuan saudara. Merasa sendiri itu tidak sama dengan sendiri. Faktanya saudara, saya itu sendiri di rumah. Saya tuh sudah tidak punya orang tua, saya tidak bersuami dan tidak punya anak. Tetapi saya tidak pernah merasa kesepian saudara. Walaupun saya memang sendiri. Nah saudara, ini kan tidak ada yang beneran sendiri kayak saya, ya, kecuali ada beberapa ya bener ada. Ya. Yang lain yang kayak saya paling berapa persen sih? Ya tapi kita bahagia kayak rame hidup kita. Rame kayak ada Elion, Bu ini tidak akan pernah membiarkan saya sendiri. Pak Eli sering pergi makan sama saya, rame saudara. Nah jadi saudara mestinya tidak ada alasan untuk merasa kesepian di tengah keluargamu. Karena itu tidak benar, karena itu tipuan. Merasa tidak diperhatikan beda dengan tidak diperhatikan. Merasa tidak diingini beda dengan memang tidak diingini. Merasa disakiti beda dengan memang disakiti. Jadi tolong saudara, kita ini harus pintar-pintar menjaga hati dan memutuskan di hati kita, oh ini bukan yang benar dari Tuhan. Jadi tidak usah dimasukkan dan jangan biarkan itu berlama-lama. Nah ini yang terjadi di banyak, hampir seluruh keluarga di Indonesia dan dunia, merasa kesepian. Di sini rame ya saudara, Senin, Sabtu gitu ya. Belum lagi nanti kalau saudara pergi kembali ke unit masing-masing, saudara kan tidak ada yang di unitnya sendiri, tidak ada ya. Unit security aja rame kok, unit CS rame kok. Jadi tidak mungkin ada alasan untuk merasa tidak dimengerti, merasa berjuang sendiri dan segala macam. Saya ingat ceritanya Elia, ya. Elia itu kan kabur ya dari siapa itu? Isabel. Dan dia dibilang dia sendiri. Aku seorang diri, betul? Dan Tuhan bilang apa? Masih ada sekian ratus orang yang tidak pernah menyembah kepada Baal, kata Tuhan. Jadi benar enggak perasaannya Elia? Perkiraannya Elia kalau dia sendiri? Enggak saudara. Kita ini tidak pernah sendiri, walaupun engkau sedang di suatu ruangan sendirian. Ya, saya lihat kasusnya berikutnya Ayub. Ini contoh Ayub saudara. Ceritanya dia itu kan sudah mengalami segala macam musibah beruntun. Dia didatangi sahabat-sahabatnya dan dia bilang begini, Ayub 19 ayat 6 dan berikutnya. Ketahuilah, nih kata Ayub, ketahuilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Sesungguhnya aku berteriak kelaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Jalanku ditutupnya dengan tembok sehingga aku tidak dapat melewatinya, dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Berikutnya, aku
asing bagi keluargaku dan kenalanku, kaum kerabatku menghindar, dan kawan-kawanku melupakan aku. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku, dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Awalnya sebelum dia bilang aku asing di tengah keluargaku, dia di depannya sudah tidak benar dulu sama Tuhan. Dia merasa Tuhan tidak adil. Dia merasa Tuhan kok begini ya, Tuhan kok tega ya. Itu pasti muncul sendiri duluan saudara. Baru nanti dia merasa sendiri dan kok enggak ada yang ngerti ya. Kok saya kok disalahin terus ya. Itu pasti di awalnya enggak beres sama Tuhan. Pasti di awalnya hatinya merasa Tuhan tidak adil. Pasti di hatinya awalnya dia ada persepsi dan persepsi itu cara pandang pengenalan yang salah akan Tuhan. Maka dia berani membuat kesimpulan Tuhan itu tega, Tuhan tidak adil. Dan pasti berikutnya dia juga akan melihat dengan salah orang-orang di sekitarnya, di keluarganya. Nah ini yang tidak disadari kita sebagai orang Kristen deh. Kita yang sudah terima banyak deh yang di sini. Kalau kita sama Tuhan saja sudah salah persepsi, sudah salah nangkep, tidak ngerti maksudnya Tuhan, doa tidak dikabulkan, terus kita merasa marah. Kita sudah puasa dan doa 24 jam mungkin untuk suatu permasalahan dan sepertinya Tuhan tidak jawab dan keadaannya masih sama, segala macam muncul, lalu keluarlah hati yang kecewa, mungkin tidak berani ngomong seperti Ayub, Tuhan tidak adil, gitu. Mungkin tidak berani ya saudara, tapi hatinya teriak seperti itu. Ada nada-nada yang mulai arahnya ke situ, dan sudah kalau itu muncul di hati tadi apa? Pasti dia akan merasa kesepian di tengah keluarga, tidak dimengerti itu dan berikutnya akan berlanjut. Next. Jadi mulainya dari hati saudara. Dan hubungan dengan Tuhan. Karena hubungan dengan Tuhan kalau kita nih manis gitu ya, mulus, atau bahkan mulai tawar atau mulai beku sama Tuhan, tapi kita enggak, cepet-cepet cari Tuhan lagi dan mulai lagi panas, hot lagi sama Tuhan. Saya yakin kok kita enggak akan yang namanya didekati dengan yang namanya rasa kecewa, rasa kesepian, rasa tidak dimengerti, dan muncullah perselingkuhan, mulailah ya. Orang nonton video porno, survei membuktikan itu bukan karena orangnya memang mata keranjang, tapi karena apa? Nganggur, kesepian, luka. Daud jalan-jalan di atas soto rumah, soto istana karena nganggur saudara. Loh, betul enggak? Semua lagi sibuk perang, dia sepi, sendirian. Dari atas lihat ada Batseba mandi. Terus mulailah tuh terjadilah segala macam, enggak tahu lah membayangkan apa muncul di kepalanya dan terjadilah peristiwa itu. Karena apa? Merasa sepi dan kosong. Daud sudah punya semuanya loh, hari itu sudah jadi raja. Tapi yang dia punya semuanya itu tahta, orang-orang yang banyak, ternyata tidak cukup untuk membuat dia tidak mencari kesenangan lain gitu ya saudara. Salomo itu 3.000 istri atau gundik ya saya nggak ngerti. Itu ternyata tetap dia kesepian tuh. Kalau enggak kesepian enggak mungkin 3.000, betul ya. Kalau enggak kesepian kan 1 gitu ya. Atau 100 lah. Cukup lah ya 100. Ini 3.000 saudara. Berarti kan sepi banget ya. Jadi barang-barang yang kita punya yang banyak itu gitu ya, itu tidak akan pernah membuat kita nih tidak sepi di dalam. Ini yang saya menemukan kemarin menarik saudara, kata melankolis ya, kita kan udah bilang. Ini saya tidak bicara tentang melankolis sifat dari 4 kepribadian ya berikutnya. Tetapi yang saya maksudkan dengan melankolis ini melo. Ya, kata melankolis itu dari bahasa melas atau melan yang artinya hitam, dan kole yang artinya bile. Bile itu seperti cairan kental ya. Jadi melankolis itu sungguhan artinya cairan hitam empedu yang dihasilkan oleh liver. Liver itu hati, organ hati. Nah, saya tidak sedang bicara tentang hati organ. Saya sedang bicara tentang perasaan melo, bukan sifat ya, bukan kepribadian ya. Perasaan melo, tidak dimengerti, merasa kesepian, itu timbul karena hati. Hasil dari cairan hitam hatimu.
Dan itu tidak berguna. Buat tubuh tidak berguna, saudara. Jadi kalau buat hati yang di roh, yang di jiwa, apalagi lebih tidak berguna lagi. Jadi jangan biarkan melo-melo itu lama bercokol di hati kita. Amin. Ya, jadi jangan dimaklumi ya saudara, kalau mulai muncul tuh melo. Saya ini orangnya kolmel. Kadang muncul melo. Tapi enggak. Ya, kebas-kebas. Saya enggak mau ada hitam-hitam itu keliling-keliling di hati saya. Enggak. Amit-amit. Gitu ya. Nah, saudara bagaimana? Apalagi yang terutama punya kecenderungan untuk melo ya. Please, jangan kalau melo itu jangan terus dengerin lagu-lagu yang sendu, kan suka gitu ya. Sampai nangis baru puas. Enggak, saudara. Itu ibarat luka yang kamu kasih garam. Makin sakit. Pak Luki dulu pernah cerita, dulu zaman Pak Luki dulu awal waktu masih di Belanda, kok lagi muncul melo beliau suka apa? Dengerin lagu sampai nangis baru puas, baru lega. Enggak, saudara, kita manusia baru tidak ikut cara dunia sembuh seperti itu. Amin. Ini bukan solusi, dan jangan biarkan melankolis itu ya menjadi melankolis karena rasa kesepian dan segala macam. Berikutnya, rasa kesepian itu juga pasti terjadi karena roh. Berikutnya. Ya. Ini contoh. Yohanes 12. Ceritanya Yudas. Ceritanya itu kan ya di Yudas, Markus, Matius itu kan sama. Maria menumpahkan, mengurapi Yesus dengan minyak narwastu. Lalu Yudas bilang, mengapa minyak ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Terus Yesus bilang apa? Biarkanlah dia melakukan hal ini. Dan berikutnya perikop ini 12, Yohanes 12 ayat 7 itu terakhir. Lalu masuk Yohanes 13 ayat 1, 2 dan berikutnya. Yang terjadi adalah iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas untuk mengkhianati dia. Jadi perasaan-perasaan negatif tertentu itu bisa dimunculkan oleh iblis ke dalam hati dan jiwa kita. Dan kalau dibiarkan dan dituruti, itu akan membuahkan dosa. Pasti, termasuk masturbasi dan menonton video porno itu termasuk dosa. Ya, pelampiasan makan karena merasa sendiri bisa loh saudara. Orang merasa sendiri pelampiasannya makan bisa. Itu juga dosa. Bukan makannya yang salah, tetapi larinya menturuti perasaan negatif itu yang dibisikkan iblis itu yang salah. Dan iblis tidak berhenti sampai di situ saudara. Iblis itu memang pencuri, pembunuh, peminasa, tetapi dia juga ternyata yang men-trigger. Dia yang men-trigger supaya kita punya perasaan-perasaan itu dan kita tidak kebaskan, kita biarkan dan kita entertain, kita berdialog dengan perasaan melo itu. Pernah enggak saudara? Coba ya cek hati masing-masing. Mungkin dulu saudara benar-benar merasa tidak dimengerti suami atau disalahin siapa. Lalu muncullah dialog di hatimu. Betul? Itu bukan Tuhan. Karena kalau setahu saya kalau ada dialog dengan Tuhan itu tidak mungkin Tuhan membela perasaan kita hari itu. Sudah pasti. Ya, karena Tuhan pasti membawa kepada pertobatan. Berikutnya. Ini saya mengutip ada satu orang pernah ke neraka lalu kembali. Bahasa Inggris ya, saya terjemahkan. Dia bilang begini, neraka adalah tempat zero communication. Tempat tanpa komunikasi, tanpa kasih, tanpa perhatian, tempat tanpa pengertian dari siapapun, keadaan tidak diterima, keadaan tidak diperlakukan dengan apatis, dengan beku dan dingin, dicuekin, tidak diperhatikan. Neraka adalah perasaan terisolasi, perasaan terpisah. Nah, kenapa saya bilang ini roh? Karena neraka itu kan tempatnya iblis, betul ya saudara? Jadi iblis pasti akan menimbulkan itu juga di sekeliling manusia supaya dia bisa di sana. Jadi iblis akan membisikkan, pekerjaan roh membisikkan supaya kita nih mengeluarkan hawa, emosi, aura, apapun lah negatif, menghasilkan dan membuahkan dosa, dan dia akan nempel ngumpul di situ.
Itu yang menarik. Jadi dia membuat kita menghasilkan itu supaya dia mendekat. Itu makannya dia. Itu sumber kekuatannya dia. Makanya kenapa kita ini berkali-kali perang di depan gini ya, bangun tembok, mintakan ampun, angkat sumpah, persidang ilahi. Karena kita ini berpacu dengan celah-celah yang sedang dibuka oleh banyak netizen ya, di seluruh Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Kita tutup, yang sana marah lagi ya kan, emosi lagi, mau perpecahan lagi, korupsi lagi, kita mintakan ampun lagi kan, itu kan kita makanya tidak boleh sekali selesai. Karena itu selalu iblis membisikkan. Nah, jadi saudara, rasa kesepian yang menghancurkan banyak keluarga itu karena dibisikkan oleh roh, juga karena yaitu tadi ya, dibiarkan dari kitanya itu membiarkan menghasilkan rasa perasaan kesepian. Nah, tetapi kabar baiknya adalah ya, ada sumpah, salah satunya sumpah keset. Di saat saudara ini merasa sendiri dan merasa gagal, merasa kok saya ini kok kayaknya bertarung sendiri ya, enggak punya somebody, siapapun. Saat saudara merasa seperti itu, ingat saudara, Mazmur 138 ayat 8. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, menyelesaikan destinimu bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu atau kesetmu untuk selama-lamanya, janganlah kau tinggalkan perbuatan tangan. Tuhan akan menggenapi rencananya atasku. Ya Tuhan, kesetmu itu selamanya. Tuhan tidak akan melepaskan aku. Tuhan akan menyempurnakan rencananya atasku. Kesetmu itu selamanya, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Jadi saudara, sumpah kesetnya sih sudah ada, sudah diberikan, sudah diterima, amin. Tapi harus kita ucapkan, harus kita punya, harus kita angkat, harus kita perkatakan buat diri kita. Kalau keset ini nggak cuma kasih setia Tuhan buat bangsa saja, tapi juga buat diri kita pribadi. Dan tidak aktif otomatis saudara. Di saat kita sedang terpuruk, sedang merasa kesepian, kita perlu mengingat kembali dan memperkatakan, ya Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Berarti ngomongnya ke siapa? Kira-kira Daud ini ngomong gini ke siapa? Dirinya. Betul? Tuhan akan menyempurnakan rencananya atasku. Dia tidak ngomong ke Tuhan, dia ngomong ke dirinya. Baru berikutnya dia ngomong ke Tuhan. Jadi nanti kita akan perang saudara. Kita akan perang ngomong ke diri kita. Dan kita akan ngomong ke roh-roh dan semua buat seluruh Indo. Itu nanti ya. Tapi sekarang kita akan nyembah dulu.